Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, serta salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, Dewan Juri yang terhormat, serta para hadirin yang berbahagia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya, indah, dan penuh makna. Namun, mampukah bahasa Indonesia melangkah lebih jauh? Mampukah bahasa Indonesia menjadi bahasa yang diakui dan digunakan di tingkat ASEAN? Sebelum itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini saya, Adinda Rania, siswi SMP IT Harapan Mulia Palembang, berkesempatan untuk menyampaikan sebuah pidato dengan tema Bahasa Indonesia menuju Bahasa ASEAN. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua yang hadir di sini akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Dewan Juri yang terhormat, sebagai bahasa resmi kita, bahasa Indonesia telah menjadi alat pemersatu bagi lebih dari 270 juta rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, maupun budayanya. Faktanya, bahasa Indonesia telah memiliki posisi strategis di kawasan Asia Tenggara. Saat ini, lebih dari 300 juta penduduk di kawasan ASEAN dapat memahami bahasa Indonesia atau dialek Melayu serupa. Di negara-negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan sebagian Filipina dan Thailand, bahasa Indonesia dapat dipahami dan digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi. Ini adalah modal besar yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dari ASEAN. Tidak hanya itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia tahun 2019-2024, Bapak Nadiem Makarim pernah menyampaikan bahwa bahasa Indonesia memiliki keunggulan historis, hukum, dan linguistik dibandingkan bahasa-bahasa lainnya di kawasan ini. Selain itu, pada tahun 2023, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi dalam Konferensi Umum UNESCO. Keputusan ini menjadikan bukti bahwa bahasa Indonesia tidak hanya diakui secara nasional, tetapi memiliki potensi besar untuk bisa menjadi bahasa resmi di tingkat regional seperti ASEAN. Hadirin yang berbahagia, untuk merealisasikan tujuan ini, kita perlu melakukan beberapa langkah penting, yaitu yang pertama, kita harus memperkuat pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing di negara-negara ASEAN. Dengan menawarkan program pembelajaran bahasa, menerbitkan buku teks, serta menyediakan platform digital untuk mempermudah pembelajaran bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, kita harus meningkatkan daya tarik budaya Indonesia melalui musik, seni, ataupun film. Bahasa dan budaya adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Ketika budaya Indonesia banyak diminati oleh masyarakat internasional, bahasa Indonesia pun akan semakin dikenal dan digunakan. Contohnya, film Indonesia yang berhasil menembus pasar internasional seperti Laskar Pelangi atau KKN di Desa Penari telah berhasil membuka pintu bagi banyak orang untuk mengenal bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kita juga harus memperkuat peran Indonesia dalam organisasi regional seperti ASEAN. Dalam setiap pertemuan dan kerjasama, kita harus konsisten menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk kebanggaan dan pengenalan bahasa kita di ranah internasional. Kita harus yakin bahwa bahasa Indonesia mampu menjadi bahasa diplomasi dan bahasa ilmu pengetahuan. Dewan Juri yang terhormat serta teman-teman yang berbahagia,
Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN bukan hanya tentang kebanggaan semata. Ini adalah upaya untuk membangun identitas bersama di kawasan Asia Tenggara, di mana kita saling memahami dan menghormati. Dengan semangat persatuan dan kerjasama, kita bisa menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat untuk menghubungkan bangsa-bangsa ASEAN. Mengutip kutipan dari film Rudy Habibie, bahasa adalah jendela untuk melihat dunia lebih luas. Kata-kata yang membuat saya teringat betapa pentingnya bahasa sebagai alat untuk membuka kesempatan, memperluas wawasan, dan menjembatani perbedaan. Bayangkanlah teman-teman sekalian, jika bahasa Indonesia sebagai bahasa yang kita cintai bisa menjadi jendela bagi seluruh negara-negara di ASEAN untuk melihat dunia satu sama lain dengan lebih jelas dan lebih dekat. Bahasa Indonesia bukan hanya bahasa komunikasi, tetapi juga sarana untuk mempererat hubungan, memperkaya budaya, dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dengan bahasa, kita tidak hanya berbicara, tetapi kita menghubungkan hati dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Mari kita lihat dunia melalui jendela bahasa Indonesia. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup, izinkan saya untuk menyampaikan pantun. Berjalan jauh ke negeri seberang, singgah sebentar di tanah jiran. Bahasa